Cek satu dua. Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita akan segera mulaikan ibadah untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kita sebagai gerejanya. Tentu kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa apa yang diceritakan di dalam firman Tuhan itu boleh terjadi, dan kita imani setiap kematian, kelahiran, kematian, kebangkitan, bahkan kenaikan Tuhan, menerima kemuliaan daripada Allah Bapa Sorga, itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita kalau kita benar-benar hidup di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu saat ini saya akan membuka ibadah raya memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Acara selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kalau pada saat pagi hari ini Tuhan boleh kumpulkan kita dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kita. Dan hari ini dalam rangka kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mari kita mau datang mengucap syukur kepadanya karena Dia boleh naik untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Oleh sebab itu mari kita naikkan satu pujian yang berkata, Engkaulah kekuatanku. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita, karena Dia adalah kekuatan kita yang menjadi pengharapan dalam kehidupan kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatan kami, Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan kami, tempat perlindunganku saat badai menerpa, saat badai menerpa, kami tak akan goyah.
nyatakan sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kita katakan sejauh langit dari bumi. Kita nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi setiap hati kami, Tuhan, yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Bukan Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Doa pembukaan nanti akan dibawakan oleh Bapak Jaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa surgawi yang kami kenal, kami sembah selalu Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami naikkan pujian syukur kepada Engkau Tuhan, karena kami bisa berkumpul dalam ibadah kenaikan Engkau Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan Yesus Kristus yang penuh ajaib, penuh mujizat bisa selesaikan anak-anak-Mu yang masih ada di dunia ini. Campur tangan Engkau setiap harinya kami perlukan, karena kami benar-benar hidup dari kemurahan-Mu. Tuhan, turut campur tangan dari awal acara, pertengahan sampai akhir Tuhan. Tetapi Tuhan, kami mohon ampun segala dosa-dosa kami, baik disengaja maupun tidak sengaja. Dosa masa lalu kami, dosa kecil, dosa besar, dosa yang belum kami tinggalkan maupun dosa kami sadari, tapi kami tidak sadari juga Bapa. Tetapi perkumpulan kami percaya Tuhan, tangan Tuhan Yesus selalu mengelilingi tempat ini Bapa. Bila mana ada kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu tempat ini, agar Kau usir kekian dengan kuasa darah-Mu. Kami panggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setan iblis yang keluar darah berkuasa. Katakanlah kuasa-Mu Tuhan, pagari dengan malaikat surgawi, kelilingi dengan api Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya 1-2 orang berkumpul atas nama-Mu Bapa-Mu di surga juga mendengarkannya ibadah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dalam doa dan kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan karena kuasanya begitu hebat dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan satu pujian yang berkata, betapa hebat, betapa dahsyatnya Allah kita. Berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Haleluya, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Dia ternama, Yesus Raja
mari kita bangkit berdiri. Berkuasa di bumi di sorga, amin. Bertahta dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita, amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Raja segala raja, Tuhan Allah kita berkuasa di bumi di surga, haleluya. Berkuasa di bumi di surga, amin. Dia yang bertahta dalam kemuliaannya, dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita, amin. Atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita, haleluya. Puji Tuhan, selamat hidup kembali. Dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Tanda kita beribadah kepadanya. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian yang berkata, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang ajaib kuat. Kasih setianya tak pernah berubah. Setiap persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita,
pikiran kita, bahkan seluruh kehidupan kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman, pegangan kita sehingga kita bisa bertahan ya sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, kita akan nyanyikan satu pujian yang berkata, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Engkau ada bersamaku dalam setiap musim hidupku. Kita nyanyikan pujian yang dengan keteguhan hati kita. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan, ku sendiri, kekuatan di jiwaku, kasih-Mu tak pernah ku ragukan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Engkau membiarkan kami, tak pernah Kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah kami ragukan kasih-Mu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Amin. Engkau yang berpindah memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan
katakan anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Terima kasih Tuhan, kami terlalu yakin dan percaya bahwa anugerah-Mu begitu besar di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh berada dengan kekuatan kesehatan sempurna sampai pada saat detik ini, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami yang ada di tempat ini, kami mau mengarahkan hati pikiran kami Tuhan di dalam hadirat-Mu, karena kami yakin dan percaya hidup kami akan diubahkan, hidup kami akan dibaharui Tuhan, terlebih-lebih lewat kebenaran firman-Mu yang akan Engkau nyatakan bagi kami semuanya, tidak terkecuali Tuhan. Oleh karena itu, lembutkanlah hati kami pada saat hari ini, agar kami boleh menerima kekuatan firman yang akan senantiasa mendewasakan kehidupan kami. Dan kami percaya di dalam firman-Mu, Engkau yang akan senantiasa memberkati kehidupan kami. Engkau yang menjadi sumber jawaban di dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil ketika kebenaran firman-Mu berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, segala bentuk kuasa kegelapan yang mencoba menghambat, mengintimidasi melalui hati pikiran kami tatkala kami mau mendengar firman-Mu, kami menolak semua pekerjaan iblis itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan iblis kau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap persembahan jemaat-Mu yang sudah memberi dengan penuh sukacita. Maka Engkau mengembalikan berkat baru, berlimpah jasmani terlebih rohani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapilah kami semua terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, yang pada kesempatan ini kita boleh berjumpa, bertatap muka, ya walaupun gereja belum bisa dipakai, tapi puji Tuhan kalau kami juga boleh melihat kerinduan jemaat untuk tetap boleh hadir ya di pastori. Dan mohon maaf dengan keadaan ya tidak seperti luas ruangannya, jadi agak bersesak-sesakan, tapi ya itulah bagaimana kalau sudah ada kerinduan yang baik, ya tentu segala situasi kondisi apapun kita akan tetap datang mencari Tuhan, karena yang kita cari bukan melihat manusia ya, tetapi melihat Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini mari kita sama-sama menikmati berkat rohani dalam firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Injil Markus. Kitab Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-14 sampai 20. Tentu di dalam kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ayat ini sudah populer ya. Kita seringkali mendengarnya dan sudah seringkali membacanya juga. Markus 16 ayat 14 sampai 20, mari kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Saya membacakannya bagi saudara dan saudara memperhatikannya. Markus 16 ayat yang ke-14 sampai 20. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya.
Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, saudara, inilah suatu puncak kemuliaan di dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Kita imani, kita amini itu terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan saya dan saudara. Kalau kita akan mencapai kepada kemuliaan Kristus, maka kita tidak akan bisa pungkiri bahwa proses tahap demi tahap yang kita lalui itu memang berat. Karena kehidupan gereja sebagai tubuh Kristus, demikianlah teladan kita itu, yaitu di mana kehidupan Kristus selama dia hidup di dunia ini. Yesus mencapai kepada kemuliaan yang tinggi, dia harus melewati banyak sekali tantangan. Kita kehidupan gereja Tuhan tidak sepi dari tantangan. Tapi sebenarnya kita adalah orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang yang patut berbangga. Orang-orang yang patut berbahagia. Sebab kita mempunyai harapan yang pasti. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan selama kita ada di dalam dunia ini, selalu ada kemenangan. Itu berulang-ulang kali. Bertalu-talu saya mengatakan kepada kita semua. Supaya kita jangan terintimidasi dengan kuasa setan yang selalu mengganggu hati pikiran kita. Kita mempunyai pengalaman hidup, perjalanan hidup masing-masing. Tapi saya sebagai hamba Tuhan selalu mendorong supaya kita jangan menjadi tawar hati. Sebab orang yang sudah tawar hati akan hilang kepercayaannya. Dan seperti yang Tuhan katakan, itu Tuhan setelah dia bangkit dan ada beberapa saksi menyaksikan dia benar-benar bangkit. Tetapi mereka tidak percaya. Walaupun yang menyaksikan itu, kalau tidak salah 3 orang, ya, seorang perempuan Maria dan siapa itu? Saya lupa namanya. Ya, di mana saksi itulah yang memberitahu kepada murid-murid yang lain. Makanya Tuhan mencela mereka. Sebab hati mereka masih tidak percaya akan suatu kabar. Sebenarnya kabar yang mereka terima itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sewaktu dia masih hidup. Tuhan sudah katakan, aku akan dianiaya, aku akan menderita, aku akan mati. Namun aku akan bangkit. Tapi terkadang manusia diberatkan kepada satu proses. Dan itulah cara iblis untuk mengarahkan manusia supaya mereka, waduh menderita, waduh pasti ini tidak enak. Yang akhirnya mereka timbul persungutan, timbul keraguan. Walaupun Tuhan sudah katakan, aku akan bangkit. Ada kemenangan di situ. Tapi tampaknya kenyataannya lupa juga. Murid-muridnya akan berkata itu. Makanya Tuhan tidak suka hal seperti ini. Tapi di sini Tuhan mencela mereka. Bukan berarti Tuhan membenci. Tidak. Tuhan menegur mereka agar jangan mereka meragukan lagi akan kuasa firman. Maka firman Tuhan yang kita percayai, saudara, dalam menghadapi pergumulan hidup kita yang berat sekalipun, percayalah kepada Tuhan. Apa yang sudah engkau imani dari setiap ayat-ayat firman di dalam pikiran saudara, imani itu sampai akhir hidup. Sebab Tuhan pasti akan bekerja, cepat atau lambat. Janji Tuhan itu bukan seperti janji manusia, yang saat ini berjanji besok bisa berubah. Janji Tuhan, kalau Tuhan katakan hari ini engkau dipulihkan, hari ini engkau disembuhkan, maka akan sembuh. Ya, saya percaya kita semua sudah mengalaminya. Dalam hal ekonomi, ya,
dalam hal materi, dalam hal hubungan relasi, menghadapi sakit penyakit. Kalau Tuhan sudah jawab kamu akan disembuhkan, pasti akan disembuhkan. Kalau Tuhan jawab aku akan mencukupi engkau, Tuhan pasti akan mencukupi. Itu akan terjadi. Tapi ketika kita ada keraguan, ya disitulah kita tidak akan ada cerita untuk kita saksikan kepada dunia. Tapi apa yang kita yakini, kita imani, dan kita mengalami, dan Tuhan bekerja, itu akan menjadi kesaksian hidup. Supaya disinilah maksud Tuhan. Ketika Tuhan naik ke sorga, meninggalkan kita, Tuhan sudah mengingatkan, apa yang sudah aku perbuat, apa yang sudah aku lakukan melalui tanda-tanda ajaib, saksikanlah itu kepada banyak orang. Saksikan. Ya, kita punya pergumulan, jangan kita mengeluh. Kalau kita mengeluh biasa manusiawi. Tuhan Yesus pun di dalam kemanusiaannya sempat mengeluh. Dia berkata, Eli Eli lama sabatani. Bapa di mana engkau? Ya, kalau kita pikir-pikir secara logika loh, dia dengan Bapa itu satu. Masa dia tidak tahu kehendak Bapa? Tapi karena dalam dia sebagai kemanusiaan, dia tahu apa yang dirasakan manusia. Ya, itu manusianya yang mengeluh. Jadi wajar saja Ayub pun dalam penderitaannya dia penuh dengan pengeluhan. Tapi dia menyesal ketika dia mau berargumentasi dengan Tuhan. Tuhan memberi jawab, akhirnya dia menarik kata-katanya. Dia merasa aku sudah salah. Ya, berdebat dengan Tuhan. Karena kita mau berdebat mengeluh dengan Tuhan, kita pasti akan kalah. Dan memang kebenarannya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Makanya kalau kita di dalam menghadapi pergumulan, tidak ada persungutan, tetap lakukan yang baik, itu akan menjadi cerita. Ya, selalu saya sampaikan itu. Supaya di saat engkau diangkat oleh Tuhan, maka engkau punya cerita kesaksian yang bisa membangkitkan kehidupan orang-orang di sekitar engkau. Engkau punya bahan, bukan bahan palsu ya. Bukan cerita-cerita palsu, cerita-cerita yang ditambah-tambahi. Ya, engkau dibilang diberkati, disembuhkan, padahal engkau tidak mengalaminya. Ada yang seperti itu. Tetapi kalau engkau mengalaminya, sudah pasti engkau adalah orang yang disebut orang-orang petarung. Ya. Karena engkau kuat, engkau betul-betul mengalami berjalan bersama Tuhan. Walaupun jalanmu itu jalan api. Dan memang seperti itu, jalan-jalan salib. Kita sudah beberapa kali diberikan petunjuk. Tuhan melangkah ke depan. Dan dia meninggalkan jejak kakinya. Dan Tuhan meminta ikutlah kita. Tuhan tidak memaksakan. Ya. Tapi Tuhan berkehendak. Itu pun sifatnya mungkin menawarkan. Karena pada hakikatnya kembali lagi kepada keputusan kita. Kalau kita mau siap menjadi murid Tuhan, ya kita harus melangkah. Kita harus mengikuti langkahnya. Kita sudah tahu diberikan, ada penderitaan. Tapi apakah pikiran kita hanya sampai, penderitaan tidak enak. Tetapi kita tidak bisa berpikir bahwa di balik penderitaan itu pasti ada kemenangan. Ya. Ini yang seringkali menjadi persoalan. Makanya iblis selalu membuat pikiran kita terganggu. Ya. Terganggu, dan terganggu. Oleh karena proses, iblis tidak menyukai proses. Ya. Karena iblis tahu proses itu adalah jalan-jalan Tuhan. Di mana di dalam proses membuat manusia begitu dekat dengan Tuhan. Manusia akan sulit dekat dengan Tuhan. Manusia akan sulit mengingat Tuhan. Manusia akan sulit menyembah Tuhan. Ini lutut tidak akan pernah bertekuk lutut kalau dia belum mengalami proses. Tapi kalau dia mengalami proses, disitulah dia akan tersungkur. Dia tidak berdaya. Manusia kalau tidak melalui proses, mana ada dia mau mengangkat tangan. Dengan hati yang sungguh. Mana ada tangisan-tangisan yang tulus. Tapi ketika ditimpa dengan suatu proses, disitulah air mata mengalir ya. Disitulah tangan ini rasanya ingin terangkat. Selalu mengangkat, tidak berdaya dan menyerahkan kepada Tuhan. Jadi proses itu sebenarnya nikmat ya. Sebenarnya nikmat saudara. Bahwa
Di dalam proses disitulah ada suatu kedekatan yang intim dengan Tuhan. Perjalanan bangsa Israel merupakan suatu perjalanan proses menuju tanah Kanaan. Tapi di dalam proses itu banyak sekali kedekatan Tuhan dan Tuhan tunjukkan pemeliharaannya. Tuhan itu bukan manusia, cuma ada di saat manusia senang. Tapi di saat manusia susah, Tuhan lebih suka. Berbeda dengan sahabat karib, berbeda dengan teman, bahkan berbeda dengan kaum keluarga kita sendiri yang terkadang di masa sulit tidak ada mereka. Ya. Itu yang seringkali terjadi karena memang firman Tuhan juga menyatakan seperti itu. Tapi saya mau katakan dan saya mau luruskan, berbeda kalau keluarga di dalam Tuhan. Keluarga di dalam Tuhan itu saling rukun, saling bersama, saling menopang. Itu keluarga di dalam Tuhan. Walaupun nubuatan menyuratkan, itu jelas di dalam Matius 10, di mana terkadang 2 melawan 3 seisi rumahmu. Orang tua menyerahkan anaknya, anaknya menyerahkan orang tua, kakak menyerahkan adiknya, adiknya menyerahkan kakaknya. Itu kan berbicara kakak rohani, berbicara juga di dalam jemaat dengan hamba Tuhan. Itu bisa terjadi. Yang kita tidak sangka sudahlah orang luar, tapi ini orang dalam. Saling menyerahkan kan itu menyakitkan ya. Seperti bagaimana kondisi Tuhan Yesus. Bukan berarti Tuhan Yesus itu tidak tahu Yudas sudah mulai disesatkan pikirannya. Dia diam. Sampai Tuhan menunggu waktunya dia bertobat. Bukannya Tuhan itu berdiam dan berkompromi, tidak. Tapi ada satu keadilan dan rahmat Tuhan di mana dia dipercayakan membawa hukum kasih dan anugerah. Itu yang dia pertahankan supaya Yudas dengan kesalahan, dengan niat jahatnya itu dia masih ada mau membuka hati. Itu yang terjadi di dalam kehidupan gereja Tuhan. Memang sulit ya. Apa yang Tuhan Yesus praktekkan itu sulit. Sangat sulit ya. Kayaknya ingin langsung eksekusi aja ini. Waduh, ini tidak bisa dibiarkan. Kayaknya ingin menyerahkan kepada Tuhan. Tapi dengan ambil, Tuhan aku serahkan dia ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah murka Allah yang akan membinasakan dia. Oh haleluya. Tapi kalau kita belajar dari teladan Kristus, ada suatu hukum yang Tuhan Yesus pertahankan. Dia melihat jangankan Yudas. Murid-muridnya pun, Petrus pun yang diangkat untuk memimpin murid-murid. Nantinya sudah berencana, dia pun mengkhianati. Dia pun menyangkal. Cuma bedanya Petrus dengan Yudas. Yudas ya dia mengambil jalan salah. Akhirnya dia sendiri mengeksekusi dirinya. Tapi Petrus dia sudah tahu salah, dia menyesal. Tapi dia belum mengeksekusi dirinya. Dia mempunyai jalan pikiran lain. Dia mengharapkan suatu pengharapan baru. Ada perubahan dalam hidupnya. Makanya Tuhan melihat hatinya. Ketika Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan katakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Ya, gembalakanlah domba-domba. Sampai 3 kali Tuhan mempertanyakan seperti itu. Tuhan menguji hatinya dan ternyata ya, akhirnya Tuhan mau sampaikan kepada dia, waktu engkau muda, engkau boleh ya berjalan ke sana kemari, pelayanan di sana kemari. Tapi semakin engkau menjadi dewasa, menjadi tua, engkau akan menyerahkan dirimu diikat. Ya, dan engkau akan diseret. Artinya, sebagai hamba Tuhan, terkadang hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, di masa-masa mudanya ya kita boleh pelayanan. Di sana, di sini, ke sana kemari. Tapi ketika engkau dewasa, engkau tahu bagaimana untuk lebih setia lagi ya. Engkau tidak perlu ke sana kemari lagi. Tapi engkau tahu arti suatu kesetiaan. Engkau bahkan akan siap diutus. Kemanapun engkau bawa, engkau akan berkata seperti itu. Karena engkau sudah tahu semakin matang hatimu. Semakin engkau mengerti arti kesetiaan melayani Tuhan. Ya. Seperti saya, luar biasa ya.
Kalau saya dahulu, sepertinya ingin melayani ke sana kemari, tapi ya puji Tuhan. Sekarang saya sudah tahu untuk memprioritaskan pelayanan di tempat ini. Ya. Walaupun sepertinya agak susah. Tapi semakin hari Tuhan memberikan hikmat ya. Karena pasti di dalam kesetiaan itu ada suatu berkat Tuhan yang besar. Tuhan selalu memilih gereja yang setia. Karena dalam 7 tingkat iman itu yang dituntut adalah kesetiaan. Baru terpilih. Ya. Kalau engkau setia, engkau adalah orang yang terpilih. Kalau engkau orang yang terpilih, engkau siap disempurnakan. Kalau engkau siap disempurnakan, maka engkau adalah gereja yang akan hidup selama-lamanya. Engkau tidak akan mengenal kata mati. Tidak. Sekalipun engkau dalam kefanaan hidupmu sebagai manusia, berkatmu tidak akan mati. Kalau engkau setia kepada Tuhan, berkatmu, umurmu pun tidak akan mati. Karena di mata Tuhan, sesungguhnya tidak ada kematian. Karena ketika engkau mati, Tuhan bisa bangkitkan. Itu suatu tanda bahwa engkau hanya tidur. Kalau orang mati, engkau, bangun, sudah mati dia. Tapi karena Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 11, ayat yang ke-25-26, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Haleluya. Jadi terkadang perkara-perkara kita menghadapi ujian yang membuat pikiran dan hati kita mati. Rasanya hidup saya tidak berarti lagi. Ya. Kayaknya hidup saya tidak berguna. Sesungguhnya kalau kita hidup setia dengan Tuhan, Tuhan mampu membangkitkan kehidupan saudara. Pekerjaanmu pun Tuhan mampu bangkitkan. Usahamu Tuhan mampu bangkitkan. Berkat pelayanan, pekerjaan Tuhan mampu membangkitkan. Dan Tuhan bawa kepada kemuliaan. Secara manusia engkau merendahkan diri, Tuhan aku tidak mampu. Tapi kalau Tuhan yang sudah memilih engkau, Tuhan akan pasti mengangkat. Karena Tuhan tidak pernah sejalan dengan pikiran manusia yang terbatas. Ya. Kita bisa imani bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan yang mendatangkan kegagalan. Kita harus amini. Selalu mendatangkan kebaikan. Coba kita baca itu. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-25 ya. Roma 8 ayat yang ke-28 ya. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Ya. bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, terima kasih. Saya percaya kita semua di tempat ini maupun yang menyaksikan adalah orang-orang yang terpanggil. Kalau kita dapat beribadah, sesungguhnya firman Tuhan sudah memberikan kejelasan kepada kita semua. Bahwa tidak ada seorang pun dapat berkumpul, 1-2 orang berkumpul atas namaku. Siapapun dia yang berkumpul dan dapat menemui Yesus lewat firman, lewat suara Tuhan. Itu karena hatinya ditarik oleh Bapa. Karena Tuhan Yesus pun mengajarkan. Tidak ada seorang pun sampai kepadaku. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku menyembah aku. Kalau hatinya tidak ditarik oleh Bapa di sorga. Saya imani kita semua di sini hatinya sudah ditarik Bapa di sorga ya. Karena ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan. Suatu kabar baik yang akan senantiasa membangkitkan iman. Mengalahkan intimidasi dalam pikiran. Saya tahu kita semua ini sedang dalam intimidasi. Ya, mempunyai pergumulan masing-masing ya. Terkadang di antara kita pun ada suatu kebimbangan di dalam persimpangan. Firman Tuhan saat ini menjadi jawaban ya. Bahwa sesungguhnya rencana Tuhan itu tidak akan gagal. Kalau Tuhan mau memilih saudara, berarti Tuhan mau mengajarkan saudara. Itulah sebabnya kalau kita menyelidiki, meneliti dengan baik. Dikatakan di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, kalau kita mau mengasihi Dia, ya konsekuensinya
adalah kebaikan daripada Tuhan. Suatu kenaikan yang dialami Tuhan Yesus. Bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan. Kehidupan saudara pasti akan diangkat oleh Tuhan. Asalkan saudara menjadi orang yang setia. Tidak bimbang akan kebenaran firman Tuhan. Pegang, masing-masing kita punya ayat favorit. Ayat pegangan. Ya, ayat kontrol. Pegang itu baik-baik. Ya, kita imani. Bahkan seumur hidup kita imani. Maka Tuhan akan melakukan sesuatu. Tapi kalau kita tidak percaya, apalah artinya? Ya, apalah artinya? Kita tidak akan mencapai kepada kemuliaan. Selain itu dalam ayat firman Tuhan ini ada suatu perintah-perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Dan itu menjadi suatu kewajiban. Bagaimana kalau kita percaya dan dibaptis? Nah, bagi saudara yang belum dibaptis, di sini bukan dibaptis air lagi ya, sini tampaknya sudah penuh dengan roh ya. Kalau belum ya kita melihat saudara, keluarga kita, saksikan mereka ya. Saksikan mereka, bawa mereka sampai percaya, yakin dan mereka siap untuk dicelupkan. Ya, mungkin rumah Pak Jaya masih bisa untuk celup ya. Atas perkenanan Tuhan. Ya di mana saja lah. Di mana saja kita siap untuk melayani. Karena ini menyangkut kerajaan Allah. Selain daripada itu, saudara akan diberikan kuasa. Dikatakan engkau akan menyembuhkan orang yang sakit. Ketika engkau menumpangkan tangan di atas kepala orang, orang itu akan sembuh. Itu bukan karena kehebatan saudara. Itu karena ada kuasa roh. Baptisan roh yang saudara sudah miliki, karunia-karunia itu yang bekerja. Saya percaya kuasa firman itu sebenarnya bukan soal tumpah. Tapi soal mulutmu yang berbicara. Karena apa? Karena engkau berdoa atas namaku. Itu yang memberikan kuasa. Sehingga kuasa itu bekerja sempurna dalam diri orang yang sakit. Orang yang lumpuh. Ya. Orang yang bimbang hati. Orang yang mungkin penyakitnya tidak terdeteksi. Secara dari luar mungkin dia sehat-sehat. Tapi ternyata ada penyakit yang sulit dideteksi oleh manusia. Ya, dibaca. Ternyata penyakit rohani. Ya, karena kepahitan. Ya, karena kekecewaan. Karena hal-hal yang membuat dirinya putus asa. Itu kan seringkali sulit dideteksi. Tapi kalau engkau menyaksikan perbuatan ajaib lewat firman Tuhan, wah itu semua menjadi suatu kalimat firman yang membangkitkan imannya. Jangan perkataan kotor yang keluar ya. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus 4. Kita baca Efesus 4 ayat yang ke-29. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Iya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Iya. Jadi sangat perlu sekali perkataan yang membangkitkan iman. Yang tidak perlu perkataan kotor ya. Ya manusia biasa terkadang-kadang. Biasanya ada momen-momen tertentu, wah keceplosan. Waduh, luar itu kebun binatang ya dan sebagainya. Monyet kau. Kita tidak tahu kan, apalagi di luar sana begitu banyak pancingan-pancingan setan ya. Ada-ada saja yang membuat kita rasanya ingin mengucapkan hal-hal yang justru meruntuhkan iman kita sendiri ya. Terlebih kalau kita merasa tidak sejahtera, ya sebenarnya Roh Kudus itu yang sedang terluka. Hati-hati loh. Itu Roh Kudus sendiri yang sedang terluka. Apalagi engkau memaki-maki orang. Waduh. Lebih baik kalau sudah melakukan hal itu, engkau berdamai. Kau berdamai kepada Tuhan dan berdamailah kepada orang yang sudah engkau lemparkan dengan perkataan. Ya, itu baiknya seperti itu supaya keadaan kita pulih. Nah kembali lagi, inilah berkat kemuliaan. Tuhan mau naik ketika dia naik ke sorga. Supaya kita ini menerima Roh Kudus yang menginsafkan keadaan duniawi kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 kita baca ayat yang ke-7
89. Yohanes pasal 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu Ya, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. ya, Sebab jikalau aku pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. ya, Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. ya. Tujuannya terus. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia. Kalau ia datang, ia akan memberikan penerangan. Kalau salinan lain, ia akan menginsafkan, memberikan penerangan, pencerahan bagi dunia dalam hal apa? Akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apa itu maksudnya? Selanjutnya, Akan dosa, ya, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. ya. Sesungguhnya Roh Kudus itu yang memberikan kita pencerahan supaya kita dengan hikmat dapat memandang. Dunia yang hidup dalam dosa adalah orang-orang yang tidak percaya akan Dia. Ya. Itu yang diberikan suatu penerangan. Tapi kita yang sudah hidup dalam kebenaran, kita jelas percaya. Makanya kita bisa semakin spesifik mengoreksi diri kita. Kalau kita yang percaya masih meragukan Tuhan, berarti kita tergolong apa? Tergolong orang manusia yang berdosa. Karena ketika kita meragukan Tuhan, disitulah kita sudah meragukan kuasa Allah. Yang membuat engkau hidup, yang bisa juga membuat engkau mati. Nah, terus akan kebenaran, Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. ya, ini suatu pengertian kepada kita bahwa memang Yesus kembali kepada Bapa. Sebab Bapa dan Kristus itu satu adanya. Ya, satu adanya. Dan memang Tuhan naik ke surga itu bukan Tuhan naik lenyap udah begitu saja. Tidak. Itu tandanya memberikan pemahaman dia kembali ke surga. Dan di situ dalam Markus tadi dikatakan duduk di sebelah kanan Allah. Bukan berarti ada tempat duduk di situ. Maksudnya ini merupakan kiasan. Kiasan perumpamaan tentang sebelah kanan itu adalah tanda kepercayaan. Dan memang dalam Filipi 2 Tuhan Yesus itu ketika dia bangkit naik ke surga dimuliakan mendapatkan kepercayaan daripada Allah. Sehingga melalui namanya saja engkau sebut. Waduh. Kuasa Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Luar biasa jikalau nama Tuhan itu senantiasa tertanam, termeterai di hati saudara. Ketika saudara mengucapkan, aku akan disembuhkan. Wah, saat itu akan sembuh. Kalau engkau imani, aku akan dipulihkan. Aku akan diberikan kemenangan. Aku akan diberkati di dalam nama Yesus. Itu pasti akan dilakukan. Karena Tuhan Yesus pun mengajarkan, barang siapa yang meminta kepada Bapa dengan menyebut namaku, aku akan melakukannya. Jadi saudara harus yakin terhadap nama Yesus itu berkuasa. Dalam perihal keselamatan pun Kisah 4 ayat 12 mengatakan tidak ada nama lain yang berada di langit maupun di kolong langit di mana namanya itu memberikan suatu keselamatan. Tidak ada. Hanya nama Yesus di mana kita mendapatkan keselamatan. Keselamatan bukan berbicara tentang saudara selamat dari kecelakaan saja. Tapi ini berbicara selamat dalam kehidupan yang kekal. Ya, di saat kita menghadapi bahaya darat, Tuhan Yesus yang berkuasa. Tengking itu. Itu merupakan suatu konsep iblis untuk mencelakakan saudara. Dengan engkau berteriak dalam nama darat Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan akan hindar. Pasti menghadapi orang-orang jahat, ya, menghadapi ketika engkau interview, engkau tengking itu yang mau interview saudara. Ya tapi jangan saudara tengking pakai di depan dia darah Tuhan Yesus. Kaget dia. Artinya dalam darah Tuhan. Supaya jangan ada permainan-permainan yang memerasuki orang tersebut kan. Ya, bukan mencurigai, maksudnya untuk berjaga-jaga. Selain itu kita menengking untuk diri kita sendiri juga, supaya jangan kita diragukan. Ya, kita sampai meragukan diri sendiri menjadi pesimis. Ya, menghadapi pacar juga seperti itu, penting juga. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan, memberikan saya keberanian Tuhan untuk menyatakan cinta. Supaya saudara pun mengucapkan kata-kata yang baik juga. Ya. Jadi nama Tuhan itu luar biasa. Itu dalam hal kebenaran. Yang ketiga, tadi
Akan penghakiman? Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya, akan penghakiman karena memang penguasa dunia ini akan dihukum. Karena penguasa yang sebenarnya di langit maupun di bumi hanyalah Yesus Kristus sebagai raja di atas segala raja. Jikalau ada manusia yang ingin menjadi penguasa, hati-hati. Hati-hati ya. Ya, kecuali dalam suatu lembaga, dalam suatu kenegaraan, ya ada suatu penguasa yang tentu dengan cara-cara yang baik, ya, dengan cara-cara yang cerdas, dengan cara-cara yang berkenan. Ya, Tuhan izinkan seperti pemerintah adalah hamba Allah, ya, karena atas seizin Tuhan. Itu berbeda. Maksudnya penguasa di sini, ya jangan sampai engkau menjadi penguasa yang angkuh, yang otoriter, yang menyengsarakan rakyat kecil. Tidak boleh seperti itu. Ya seperti kami. Jangan kami menjadi suatu gembala yang otoriter, ya, memaksakan keadaan jemaat, ya, memaksakan ini itu dan sebagainya. Ya jangan suruh, ayo misalkan Tante Iren bawa bakso setiap minggu. Tidak boleh seperti itu. Pak Jaya bawa apa kayak kue-kue setiap minggu. Tidak boleh seperti itu ya. Tapi bagaimana ya, sesuai dengan ketulusan hati, ya, sesuai dengan kebijakan kita saja. Ya, makanya jalan satu-satunya supaya hati jemaat senantiasa menggerakkan tangan kakinya untuk melayani pekerjaan Tuhan adalah hanya dengan berdoa, supaya Tuhan yang berbicara langsung. Haleluya. Saya merasa tergerak membawa es cendol. Waduh, haleluya. Lumayan nih, kebetulan ya pendeta yang datang suka cendol dari Cibubur. Wah, haleluya. Wah, itu pas sekali. Pas dengan doa-doa saya. Ya, lumayan kan, ada dessert, habis makan pedas-pedas. Waduh, langsung dibalas dengan cendol manis. Itu enak ya. Ya, itulah penghakiman. Penghakiman itu sudah pasti ada. Semuanya itu untuk menginsafkan dunia. Jadi tujuan Tuhan dia naik ke sorga, bukan membiarkan kita menjadi piatu. Jangan kehilangan harapan, saudara. Sebagai ayat penutup di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai 18 ya, kalau tidak salah ya. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Oh, dari ayat 15. Dengan perikop Yesus menjanjikan penghibur. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, Ya. kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Aku akan minta kepada Bapa Ya. dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya. Jadi Tuhan merasa mungkin ada kasih karunia kepada gerejanya yang akan ditinggalkan sementara. Dia merasa bertanggung jawab akan gereja yang mengasihi dia. Sehingga ketika dia naik, dia ingin memberikan sesuatu. Dia tidak rela membiarkan gerejanya, apalagi yang begitu mengasihi dia. Maka dia katakan, aku pergi kepada Bapa untuk mengirim kepada kamu suatu bodyguard yang senantiasa untuk menyertai hidup manusia. Ya, terus Supaya Ia menyertai kamu Ya. selama-lamanya, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, Hanya orang-orang dunia yang pikirannya duniawi, yang pikirannya dalam kedagingan, itu sulit untuk menjangkau roh kebenaran. Ya, karena Paulus pun pernah menulis itu kepada jemaat Korintus. Orang dunia menganggap hal bodoh itu yang namanya baptisan roh. Untuk apa baptisan roh? Ya, nggak perlulah, yang penting kita percaya. Ya, kasarnya seperti itu. Mereka tidak mengenal roh kebenaran. Ya. Karena hati mereka pun penuh dengan kepahitan. Dan mereka merasa lega dengan semua itu. Mereka merasa senang dengan melakukan semua perbuatan jahat. Itu berbahaya ya. Nah, terus dulu. sebab dunia tidak melihat Dia Ya, dan tidak mengenal Dia. ya, Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. ya, terus. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tuhan tidak akan meninggalkan kamu seperti orang-orang yatim.
anak-anak yatim yang kehilangan pengharapan karena tidak ada orang tuanya. Ya. Tidak ada yang bisa memperhatikan dia. Tidak ada. Kehilangan sosok orang tua. Ya. Tentu anak-anak seperti ini kan anak-anak yang membutuhkan kasih sayang. Yang membutuhkan pengharapan. Yang membutuhkan rasa peduli. Yang membutuhkan suatu didikan yang baik. Untuk dia dapat memiliki masa depan. Ya. Itu yang Tuhan melihat. Tuhan gambarkan sebagaimana Bapa kepada anak-anak. Ya. Sehingga dia mau mengaruniakan roh kebenaran itu. Terus. Aku datang kembali kepadamu. Ya. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Ya. Tetapi kamu melihat aku. Ya. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ya. Terus. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku. Ya. Dan kamu di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Ya. Terima kasih. Sampai situ saja. Jadi untuk kita mengenal bahwa di dalam Yesus ada pengharapan, ada kasih, ada pemeliharaan, ada mujizat Tuhan, ada berkat, ada anugerah, ada kesembuhan, ada keadilan, ada apalagi perbuatan-perbuatan yang ajaib. Disitulah kita akan benar-benar merasakan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Ya, asalkan kita senantiasa memelihara Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan supaya kita bukan menjadi seperti anak-anak yang kehilangan pengharapan. Ya. Semua kita di sini punya pengharapan. Pasti ada intimidasi. Iblis selalu menjatuhkan, membuat kita tidak berdaya. Tapi percayalah saudara, kehendak Tuhan itu selalu indah. Ya. Memang seringkali menghadapi pergumulan, ya, banyak sekali air mata yang kita keluarkan, banyak sekali permohonan, ya, banyak sekali keluhan. Tapi selama engkau datang kepada Tuhan dengan hati hancur, Tuhan selalu menjadi jalan satu-satunya yang akan memulihkan dan membuka jalan. Dan akan memberitahu bahwa pencobaan yang engkau alami itu sesungguhnya tidak melebihi kekuatan. Engkau boleh berkata dalam dirimu, Tuhan, aku tidak kuat. Tuhan tahu segala perkara. Bisa saja apa yang kita katakan itu karena kita masih berdiri atas kebenaran, atas ego kita. Ego kita tidak pernah atau sulit untuk menerima proses yang diberikan Tuhan. Sulit. Tapi ketika kita berserah, wah, saya percaya apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam doanya. Tuhan Yesus pernah, Tuhan kalau perlu cawan ini lalu daripadaku. Tapi Tuhan katakan, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itulah perkataan Roh yang selalu mempersiapkan hati kita untuk menghadapi tantangan. Wah, supaya kita mencapai kepada kemuliaan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, pada saat kesempatan siang hari ini kami sudah dibekali dengan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kehidupan kami. Biarlah hidup kami senantiasa mengalami kasih-Mu. Ampunilah kami Tuhan dalam segala kekurangan kesalahan kami. Tapi biarlah hikmat lewat kebenaran firman-Mu memberikan kami pengertian, pemahaman, keteguhan iman, agar kami tetap percaya kepada Engkau. Kau yang sudah naik ke surga, Kau tidak membiarkan, Kau tidak pernah meninggalkan kami sebagai gereja-Mu ya Tuhan. Ampuni kami yang seringkali Tuhan mempersalahkan keadaan. Seringkali kami berprasangka buruk terhadap kasih karunia-Mu. Bahkan seringkali kami berpikir Tuhan memberikan jawaban dengan keterlambatan. Tapi kami percaya pada saat ini Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat memberikan pertolongan. Kau tidak pernah terlambat memberikan suatu kesembuhan. Kau tidak pernah terlambat menyelamatkan hidup kami. Kau tidak pernah terlambat untuk memulihkan keadaan kami. Engkau adalah Tuhan, Allah kami yang hidup, mengetahui segala perkara, dapat memberikan jawaban tepat dan sempurna. Ajarilah kami untuk dapat lebih berbesar hati, percaya dan teguh dalam iman kami kepada Engkau, agar kami boleh melihat rancangan-Mu yang indah dan sempurna. Terima kasih Tuhan.
setelah kami dibekali, dikuduskan, dimeteraikan lewat firman-Mu, rindulah kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Teguhkanlah kebenaran-Mu lewat suara Roh-Mu. Tetapi biarlah atas perkenanan-Mu saja Tuhan, Engkau yang mempunyai firman itu sudah cukup bagi kami ketika kami menerima kebenaran-Mu Tuhan. Itu merupakan kekuatan yang teguh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam penyembahan kami tetap menolak segala kuasa setan yang mencoba mengganggu, mencoba mengintimidasi hati pikiran kami, sehingga kami memiliki pikiran yang bercabang. Kami menolak semua itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, kau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami mau fokuskan pikiran hati kami hanyalah kepada salib Kristus, hanyalah kepada kemuliaan Kristus, hanyalah kepada kasih Bapa yang akan menjamah melawati kami dan membaharui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap menyembah Engkau. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh sungai dari Allah. Sungai dari kami mau membuka hati ini. Haleluya. Railah ditrai dikrai. Rai dikrai ditrai. Railah ditrai dikrai. Bukalah kemuliaan bangkitkan Gembala yang baik menyerahkan nyawanya hai hamba sejahtera dan berbahagia kamu karena aku ada di kamulah yang sudah menarik hati sehingga aku turun dan melayani kamu di gereja. Sebab itu
tetaplah di dalam penyerahan kepada-Mu. Karena aku sementara berjalan dan memperhatikan setiap prajurit ternadi kerai. Aku kenal tiap-tiap kedalaman hati. Aku minta jangan coba-coba mendustai. Kamu tidak bisa bersandiwara dengan aku. Aku mau kebenaran yang jauh kebenaran. Karena kalau kamu itu melihat sesuatu aku buang dalam hidup. Tetaplah kamu di dalam pengajaran yang aku telah berikan. Kembalilah kamu pada kasih yang mula-mula dan berdirilah di atas kebenaran firman. Ya, tidak mau kau bergaul dengan Allah. Ladies, ada mau kau Silakan kamu mengerti firman yang aku sampaikan dalam kamu adalah orang-orang yang berbahagia di dalam hati. Karena aku selalu datang menegur, menasihatkan bahwa kamu pada jalan yang benar, rekam benar, agar kamu dapat merasakan indah hidup di dalam aku. Karena kebenaran selalu menuntun kehidupan kamu. Dan kamu tetap berjalan di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Hamba-hambaku dan anak-anakku bercerai. Aku perlu beritahukan kepada kamu di hari ini. Redilis ada nalika. Aku akan mengadakan suatu pembersihan di hari ini. Lihat siapa orang-orang yang benar dan tidak berhati. Redilis I now become aku mengasihi kamu. Aku tidak mau kalau kamu bertindak di luar. Yang Christ sampaikan terus kebenaran firman yang aku telah ajarkan dan hikmat yang aku berikan. Layanilah pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Karena pembela adalah aku sendiri. Hamba-hambaku dan anak-anakku. Sekali lagi aku berkata aku mencintai Meli, aku mendidik kamu dan kamu tidak akan terpengaruh dengan godaan-godaan dunia yang menjanjikan hal-hal yang palsu. Aku mau kamu harus berdiri di atas kebenaran. Kamu akan lihat ada sesuatu. Ini bikam kebutuhan kamu. Aku tahu kamu membutuhkan pertolongan. Sisa akan terjadi. Sekali lagi aku berkata kepada kamu bahwa aku sangat mencintai kamu. Aku akan membawa kamu perlahan-lahan masuk ke dalam rumah yang
I know this, I know. Dan kamu tidak akan sepi dengan tantangan yang ada. Ingat kamu baik-baik, aku tetap menisbatkan dan tiba pada perjanjianku yang kekal, yaitu kehidupan yang kekal itu akan miliki. Nelis haleluya. Dan jaga setiap ucapan-ucapan kami orang-orang yang mengerti kata Nelis apa yang kau kerjakan itu tidak akan menjadi sia-sia. Kau akan lihat kemurnian bahwa aku tahu kerinduan dan usahamu dalam kau melayani kemanusiaan. Let it tonight, Christ. Sekali lagi jangan engkau takut. Sampaikan kebenaran dengan berterus terang. Mereka mau terima aku tidak tapi adalah jadi kau mengerti kalau engkau pegang senoni tonight. Layanilah aku dengan hamba-hamba dan anak-anak. Senoni tonight. Aku tahu apa yang terjadi. Serahkan kepadaku. Aku sanggup menolong dan ini kau tonight. Setiap seek I the most menyerahlah kamu kemuliaan bukalah hati kita, haleluya. Biarkan kuasa anugerah bekerja dalam diri kita, haleluya. Ribidi sit ay ribidi try the low ribidi low wala rada sibidi try the low wala ribidi try ribidi ay the low wala sit ay ribidi try ribidi try the low wala rada wala ribidi try ribidi sit ay ribidi try the low wala ribidi try the low ribidi sit andala rada wala ribidi low. Haleluya, ribidi sit andala wala. Haleluya, kita dengar sekarang buatan kami. Buktikan kepada kamu aku sangat mengerti. Firman yang sudah aku sampaikan melalui firman Bapa itu adalah aku sendiri. Saya kamu aku mau menyatakan maksud dan rencana dalam kehidupan tapi saat ini hamba-hamba gunakan aku bertanya kepada kamu percaya ke kamu akan firman ini kamu benar percaya masukkan itu dalam kehidupan kamu aku naik ke surga akan aku dapat menyiapkan tempat bagi kamu dari kamu wahai hamba tahanlah kamu sampai aku datang di dua kali aku akan datang menjemput kamu dari kamu kamu akan menjemput dalam pengajaran dari kamu kamu layak masuk dalam kerajaan aku mau agar kamu sudah bermain-main dengan kamu hai hamba karena aku tujuh di jembatan yang berdosa lihat yang kamu hari-hari ini aku akan mengadakan seperti
hari ini kami sengajakan supaya kami melayani kau, melayani kau, janjiku ya dan amin. Hari kau, saya bilang pekerjaan Nadi wali Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Anugerah-Mu nyata dan begitu besar bagi kehidupan kami. Kau senantiasa Tuhan memelihara jiwa kami. Kau menjadi sumber jawaban dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Saat ini kami tetap berdoa Tuhan bagi sidang jemaat di Efrata maupun Goshen. Diberkati Tuhan senantiasa dalam segala hal, apa yang menjadi pekerjaan usaha, bisnis yang mereka jalankan, besar maupun kecil Tuhan. Kami rindu Tuhan agar Engkau senantiasa menyertai setiap pekerjaan tangan mereka, rencana-rencana mereka di hari depan Tuhan. Tolong Kau mampukan mereka, yakini mereka Tuhan. Jikalau mereka menemukan masalah Tuhan, menemukan suatu kegagalan, sesungguhnya itu bukanlah akhirnya. Kau sedang menguji imannya, Kau sedang menguji kesetiaan, ketaatan dan keyakinan Tuhan daripada gereja-Mu. Tentu Engkau akan senantiasa membuka jalan, memberikan petunjuk Tuhan untuk jalan keluar, agar mereka dapat melewati setiap tantangan cobaan yang ada, sampai mereka memperoleh kemenangan kemuliaan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah dalam segala kebutuhan keperluan mereka Tuhan. Kau Allah Jehovah Jireh yang senantiasa menyediakan mencukupi segala sesuatu. Kau Allah yang adil, Engkau Allah yang maha tahu apa yang kami butuhkan dan kami perlukan. Tapi doa kami Tuhan, limpah ruahkan berkat anugerah Roh-Mu Tuhan dalam hidup mereka. Karena hanya dengan anugerah Roh-Mu Tuhan yang akan membuat mereka tetap bangkit ketika mereka jatuh, yang akan membuat mereka tetap berani Tuhan menghadapi ujian, dan mampu di dalam melewati setiap proses yang ada sampai kepada kemenangan Tuhan yang diberikan oleh-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkatilah Tuhan orang tua kami dalam segala hal Tuhan, apa yang mereka butuhkan perlukan, bahkan kekuatan kesehatan diberkati Tuhan dalam segala kegiatan mereka di rumah maupun di luar rumah. Jaga lindungi mereka Tuhan. Diberkati Tuhan juga Tuhan anak-anak kami, baik mereka yang masih balita, yang kanak-kanak, yang sudah remaja, bahkan yang sudah dewasa Tuhan. Doa kami agar mereka boleh menjadi anak kebanggaan, menjadi anak penghiburan, anak yang senantiasa menjaga hidupnya dari pergaulan-pergaulan yang tidak Engkau perkenankan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi Tuhan anak-anak yang dapat mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, apa yang menjadi keperluan kebutuhan mereka Engkau pun tahu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami Tuhan serahkan kaum keluarga kami yang mungkin tidak bersama-sama dengan kami, yang mungkin terpisah dengan kami, mereka yang bertempat tinggal baik di kampung, baik di pedesaan, di kota-kota lain, atau yang berada di luar negeri. Tuhan tolong jaga lindungi mereka dengan kasih-Mu, sebagaimana Engkau tetap menjaga kami saat detik ini. Kami boleh ada semua karena kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan kaum keluarga kami juga merasakan hal yang sama, berkat yang sama yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, pemerintahan kami diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri Tuhan, gubernur Tuhan, wali kota, bupati, sampai RT, RW, lurah Tuhan, diberkati oleh-Mu. Berikanlah hati yang bijaksana dalam hati mereka, agar mereka boleh dapat bertanggung jawab melaksanakan setiap tugas yang diembankan kepada mereka. Semuanya untuk kepentingan rakyat, yang hanyalah untuk memuliakan nama-Mu saja. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang diberkati Tuhan.
Berkatilah setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, yang senantiasa Engkau pakai menjadi tiang-tiang doa, menjadi tiang bagi umat-Mu Tuhan, agar mereka tetap menjalankan dengan setia akan kasih-Mu dan pengajaran-Mu. Diberkatilah juga Tuhan gereja segala bangsa. Tuhan, Kau mengerti apa yang kami alami Tuhan, tapi hamba-Mu rindu Tuhan, dengan kasih-Mu Engkau dapat memberikan kami kekuatan untuk melewati segala persoalan ini. Tetapkanlah kasih-Mu dalam hati kami. Ingatkanlah akan setiap pengajaran kasih-Mu Tuhan, yang akan senantiasa mempersatukan kami, agar kami boleh menjadi suatu bangsa yang terpilih, yang dipersiapkan untuk menjadi imamat kerajaan Allah. Kami boleh bergandeng tangan, sebab banyak jiwa-jiwa yang menanti di sana, di luar sana Tuhan, untuk diselamatkan lewat pengkabaran yang Kau percayakan melalui kabar pengantin Kristus. Oleh karena itu Tuhan, jikalau kami telah berbuat salah, ampunilah kami ya Bapa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah kami, baharuilah hati kami senantiasa. Jangan biarkan hati kami memiliki kekerasan, tapi biarlah kami senantiasa mengundang Tuhan anugerah-Mu, senantiasa bekerja dengan sempurna di dalam setiap keterbatasan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, gereja segala bangsa, setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang terlibat di dalamnya, Tuhan, walaupun dalam terjadi sesuatu, hamba-Mu tetap berdoa, hamba-hamba-Mu yang sudah mengenal akan firman dan pengajaran. Tuhan, jamalah hati kami ya Bapa. Biarlah Engkau tetap pelihara mereka. Kau punya waktu yang indah untuk senantiasa berbicara di dalam hati kami semua, agar kami boleh dapat bersatu kembali, dapat menyelamatkan jiwa-jiwa sampai kepada bangsa-bangsa. Nama Yesus Kristus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan gereja-gereja yang lainnya Tuhan. Diberkatilah mereka juga, hamba-hamba-Mu yang setia, yang berjuang Tuhan, taat melakukan kebenaran-Mu. Mungkin mereka belum mengenal akan pengajaran Tuhan, tapi kami percaya pengajaran kabar pengantin Kristus bukan dimiliki untuk perorangan, bukan untuk per kelompok, untuk satu organisasi, tetapi bagi setiap orang yang berkerinduan baik Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkaryalah, pakailah hidup hamba-hamba-Mu Tuhan, yang senantiasa setia untuk mengabarkan Injil. Biarlah gereja-gereja lain juga boleh menerima kemuliaan-Mu, pengajaran-Mu, dan mereka boleh bertumbuh di dalam iman percaya kepada Kristus sesuai dengan firman dan pengajaran yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini kami imani Tuhan, kami akan kembali dengan sukacita, kemenangan, dan memegang janji iman Tuhan, memegang janji firman-Mu. Kami akan mengalami kesembuhan, kami akan mengalami pemulihan, kami akan mengalami kekuatan baru, kami akan mengalami berkat mujizat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Itulah sebabnya kami serahkan dan kami serahkan Tuhan setiap doa dan permohonan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini, dan siap menerima berkat daripada Allah Bapa di sorga. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, adalah kiranya anugerah dan sejahtera yang daripada Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Ruhul Kudus, tinggal diam di hati kita, memberikan penghiburan, pengharapan baru, sukacita surga dan kekuatan yang baru. Berkat kemuliaan ini akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk.
Ya, ibadah kita sudah selesai semua karena anugerah Tuhan, dan kalau ada kenyataan Tuhan bisa disaksikan. Ini harus cek. Puji Tuhan, saudara-saudara, pada saat ini saya ingin menyaksikan kemuliaan Tuhan yang boleh saya lihat pada waktu kita masuk di dalam doa dan penyembahan. Waktu kita masuk dalam doa dan penyembahan, Tuhan memperlihatkan pertama-tama, saudara-saudara, saya melihat adalah satu benda yang berbentuk bintang turun jatuh di tengah-tengah kita. Kemudian itu memancarkan terang yang luar biasa yang saya bisa lihat semua dengan jelas ya. Nah, saudara-saudara, ketika itu jatuh dia memancar terang yang begitu jelas, saya melihat bahwa Tuhan turun di tengah-tengah kita memakai jubah yang panjang putih, dan dia katakan, aku hadir untuk membuktikan bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Yang walaupun seringkali kamu meninggalkan aku dan tidak setia dan tidak jujur, tetapi aku tetap setia kepada kamu. Itu ucapan yang saya dengar dengan telinga dan saya melihat dengan penglihatan. Nah, saudara-saudara, ketiga itu Tuhan mulai berdiri di depan kita, dan saya melihat bahwa bukan hambanya lagi yang berdiri, tapi Tuhan yang di depan dia. Kemudian Tuhan mengatakan bahwa kalau firman aku boleh sampaikan, ini satu tanda bahwa aku mengasihi dan mencintai kamu. Karena kamu adalah satu keluarga yang aku pilih untuk masuk di dalam rencana Tuhan yang besar. Tetapi di tengah-tengah kita menjalankan tugas, kata Tuhan, tidak sedikit kamu akan menghadapi tantangan. Dan bagi kamu yang aku telah panggil dan sudah mengerti tentang pengajaran ini, harus berhati-hati. Jangan sampai kita terpengaruh dengan hal-hal yang tidak membawa damai sejahtera dan tidak membawa kepada tujuan yang kekal. Tapi Tuhan mau minta murni daripada kita. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Nah, kemudian saudara-saudara, ada sesuatu yang saya diperlihatkan Tuhan. Saya juga menjadi heran dan heran saudara. Itu saya tidak perlu sampaikan kepada saudara, dan ini merupakan satu rahasia yang perlu saya sampaikan kepada hambanya. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah Tuhan melayani kita, saya lihat dia mulai berjalan satu-satu kepada kita semua, mulai dari depan situ, dia datang di sini berniko, semua kita tidak ada yang terlewatkan, sampai di belakang semua, dan sampai terus yang terakhir pada Yopi. Tapi di dalam penglihatan ini saya melihat saudara-saudara, bahwa ada di beberapa tempat yang Tuhan berdiri sedikit lama, dan Tuhan katakan, tetaplah engkau pada pendirian yang benar, jangan goyah, karena aku punya rencana buat hidupmu. Tuhan katakan begitu. Aku tahu pergumulan yang engkau hadapi, tapi satu hal engkau harus yakin, bahwa aku tidak pernah salah untuk membawa dan mendidik kamu di dalam kebenaran. Lihat baik-baik bahwa apa yang pernah kamu alami dalam hidup kamu akan melihat bagaimana janjiku aku tetap genapi dalam hidup kamu. Kemudian saya melihat bahwa ada yang Tuhan datang berdiri di depan setiap kita ya. Tapi ada yang saya melihat di depan kita. Waktu di jalan pertama saya melihat bahwa Tuhan berdiri di depan Kojaya. Dan dia katakan, ingatkah engkau bahwa aku mengasihi engkau? Pada waktu engkau mengalami hal ini, aku telah menunjukkan kasih kepadamu. Tetaplah engkau pendirian, jangan lihat keadaan yang terjadi, tapi lihatlah firman yang dibawakan oleh hamba-hamba yang membawa engkau pada kebenaran yang sesungguhnya. Aku masih berikan waktu kesempatan untukmu, untuk engkau harus menjadi berkat nanti. Tapi aku minta keyakinan yang kokoh, tidak terpengaruh, dan berjalan sesuai dengan kehendak. Waktu ditunjukkan itu saya melihat saudara-saudara, Tuhan tunjukkan firman. Saya masih hafal banget saudara. Dalam Filipi 4 ayat 8 dia suruh kita baca mulai dari Kojaya terus semua. Satu persatu kita dibaca semuanya itu. Dan sesudah kita sudah, saya lihat Tuhan udah kasih itu, Tuhan ulang kembali, baca lagi, ulang, dikasih ulang. Kedua kali dijalanin itu. Tuhan katakan, aku mau supaya kamu pikirkan hal-hal yang baik saja. Kalau kamu rindu melihat sesuatu aku bekerja dalam hidup kamu, tidak usah terpengaruh dengan keadaan. Tapi pandanglah kepadaku yang sanggup menyelamatkan, sanggup menjamah,
sanggup menolong kamu karena aku tahu pergumulan kamu masing-masing. Saya dengar dengan jelas sekali itu, dan waktu Tuhan katakan saya lihat ada air matanya terjatuh. Dia katakan, aku berkata dengan kasih kepada kamu, tetaplah kamu di dalam aku. Dan Tuhan mau kembalilah kamu pada kasih yang mula-mula. Dan kamu akan lihat aku akan memakai kamu sesuai dengan panggilan-panggilan yang aku percayakan kepada kamu. Saat ini kamu belum nampak, tapi satu saat kamu akan lihat apa yang aku lakukan bagi kamu. Nah saudara-saudara, kemudian saya lihat bahwa Tuhan berjalan kembali dan berdiri di depan kita. Dan apa yang pernah disaksikan itu kembali Tuhan lihatkan kepada saya. Bahwa dia katakan dia adalah jalan kebenaran, dan waktu dia menunjukkan jalan itu ada dua jalan yang ditunjukkan. Satu jalan yang bebas, orang bisa lewat begitu banyak dengan enak. Tapi ada satu jalan yang sempit yang Tuhan tunjukkan. Yang jalan sempit itu saya melihat saudara, ada telapak kaki Tuhan yang dia tinggalkan kepada kita. Dia katakan berkali ulang bahwa aku tinggalkan suatu tanda itu, telapak kaki itu, supaya kamu ikut pada jalan itu. Karena kalau tidak kamu akan terkeluar dari hal itu. Karena di ujung sana ada terang kemuliaan salib yang besar. Yang itu akan aku janjikan kepada kamu yang setia dan bertahan di dalam aku. Nah saudara-saudara, terakhir saya melihat bahwa setelah itu saya melihat bahwa Tuhan datang kembali ulang. Dan dia memberkati kita masing-masing. Dan saya melihat Tuhan datang kepada Rachel sama Yohan dan Hence. Dan Tuhan katakan, aku tahu berat bagi kamu, tapi ingat, aku sampaikan kepada kamu, jangan goyah, tetap berdiri di atas kebenaran. Dan Tuhan memang Hence sampai dia masih kayak lupa bingung lihat keadaan apa yang sebenarnya dia harus jalani, yang mana. Tapi Tuhan katakan ada satu pilihan, engkau harus berdiri di atas kebenaran, tidak takut kepada manusia. Jangan takut kepada manusia, karena apa yang engkau akan jalani sesuai dengan perintahku, engkau akan lihat ada tantangan, tapi engkau akan alami indah di dalam aku. Itu saya melihat bahwa Tuhan tepuk di bagian sini, dan Tuhan katakan, aku tahu pergumulan, serahkan semua kepadaku. Waktu Tuhan bilang serahkan itu, saya melihat saudara-saudara bahwa firman Tuhan yang dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, karena hanya aku yang dapat memperdulikan kamu. Kemudian setelah itu Tuhan kembali berjalan kepada kita lagi ulang, saudara-saudara, saya melihat satu persatu, dan dia katakan tetap semangat, dan segala sesuatu yang kamu lakukan, Tuhan katakan kepada kita masing-masing, kamu harus selalu melibatkan aku di dalam setiap usaha, pekerjaan, apapun, libatkan aku di dalamnya. Kalau kamu rindu melihat aman hidup di dalam aku, karena aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Sampai semua kita dilayani. Nah saudara-saudara, kemudian Tuhan berdiri di depan, dan Tuhan kata kembali, aku mengasihi kamu. Dan Tuhan katakan, tetaplah kamu setia di dalam aku. Menyerahlah kamu dengan sungguh-sungguh. Karena waktu Tuhan katakan begitu, saya lihat Tuhan sudah ada di depan si Lucy. Dan dia katakan, aku adalah jalan kebenaran. Yang saya lihat, dan Lucy bernubuat. Nah saudara-saudara, terakhir setelah Tuhan sudah berbicara kepada Lucy, Tuhan masih ada di tempat ini dan memperhatikan kita semua. Saya melihat saudara, dengan mata Tuhan yang melihat begitu, memang terharu banget kalau melihatnya. Kasih, melihat enak sekali lihat mukanya Tuhan, dan begitu baik banget. Dan kemudian Tuhan berdiri di depan kembali. Dan setelah habis nubuatan, Tuhan angkat tangan dan Tuhan katakan, damai sejahtera aku tinggalkan kepada kamu, dan tetaplah kamu setia di dalam aku. Inilah kesaksian penglihatan yang saya nampak. Saya saksikan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Merupakan suatu penglihatan nasihat ya. Karena sudah dijelaskan juga dari mulai Tuhan mengampiri, di situ juga ada penjelasan, jadi tidak perlu juga saya tambahkan lagi ya. Dan mengenai tadi juga kita semua ya dapat ayat kontrol. Oke. Filipi 4 artinya satu pasal atau Filipi 4 ayat yang Tuhan menunjukkan satu pasal
Tetapi memang ada suatu pesan yang khusus agar kita semua memperhatikan pada ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itulah pikiran positif yang Tuhan perkenankan dalam hidup kita untuk kita pelihara, ya. Jadi di tengah-tengah banyaknya hal negatif, ya, di dalam pergumulan kita, ini yang Tuhan mau, supaya kita tetap pertahankan hal yang positif. Cuma itu yang membuat kita hidup, ya. Ya, cuma itu yang membuat kita hidup. Karena kalau hidup di dalam kepahitan, kedengkian, segala hal negatif itu membuat kita mati rasa. Membuat kita akhirnya sakit-sakitan, yang tadinya tidak sakit jadi sakit, yang sakit jadi tambah parah. Ya, tapi puji Tuhan, sekali lagi firman Tuhan inilah yang mengarahkan kita supaya tetap terfokus kepada pribadi Kristus. Pribadi Kristus itulah semua yang benar, yang mulia, semua berasal dari sumbernya udah. Cuma Tuhan Yesus sudah. Kalau kepada pendeta banyak kekurangan, hamba Tuhan banyak kekurangan, gembala, anak-anak Tuhan cuma pasti banyak kekurangan. Tapi untuk semuanya biarlah kita sama-sama terfokus kepada pribadi Yesus. Puji Tuhan, saya kira itu saja ya yang bisa saya tambahkan. Lalu Kak Juan ada? Oh ya, silakan. Ya, puji Tuhan, saya mau saksikan pernyataan Tuhan pada saat penyembahan secara singkat. Pada awalnya sama seperti yang Ibu Gembala lihat, bahwa tempat ini seperti ada bintang yang jatuh, karena di atas ini tiba-tiba semua berubah menjadi sangat terang, dan terang itu terpancar-pancar bukan saja di tempat ini tapi terpancar ke tempat-tempat yang lain juga. Dan kemudian saya diperlihatkan ada 2 buah aliran sungai, dan 2 buah aliran sungai itu mengalir air, tetapi di sungai yang satu airnya itu sangat keruh dan bahkan ada ikan-ikan yang ada di sungai itu sudah ada yang mati. Tetapi sungai yang satu lagi itu airnya sangat-sangat jernih, bahkan sampai terlihat sampai ke dasar sungai, dan air yang mengalir itu deras sekali. Dan saya mendengar ada suara yang berkata bahwa air yang jernih itu adalah air kehidupan, dan itu adalah firman-Ku. Oleh karena itu aku mau supaya kamu semua kembalilah kamu kepada air yang jernih itu, karena air jernih itu yang adalah firman-Ku yang akan menuntun kamu mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Kemudian saya melihat ada ayat dari Mazmur 1 pasal, dan kemudian penglihatan itu hilang. Saya saksikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Ya, penglihatan kedua oleh Ibu Joan melihat suatu gambaran, ya, penglihatan mengenai air sungai, ya. Air sungai ini aliran ada yang jernih, ada yang keruh, dan di dalamnya ada ikan, yaitu sebenarnya berbicara tadi udah dijelaskan juga. Firman Tuhan, ikan berbicara jiwa. Jadi firman ini kalau saya simpulkan ini mengenai firman yang murni, ya. Firman yang murni itu pasti akan memberikan kehidupan, ya. Pasti akan memberikan kehidupan, dan alirannya itu ya pasti sumbernya daripada Tuhan sendiri, ya. Itulah yang menggambarkan firman Tuhan yang murni pasti akan senantiasa membuat kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Kalau tadi ayat kontrolnya Mazmur 1, itu dari Mazmur 1 ayat 1 dan 2 itu sudah merupakan kunci, ya, untuk menjawab ayat-ayat selanjutnya. Karena itu Mazmur 1 dikatakan yang berbahagia, siapa sih orang itu yang dikatakan berbahagia? Ayat 2-nya menjawab, dialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan setiap malam, siang dan malam. Ayat ketiganya, itu udah janji Tuhan. Karena mereka akan seperti pohon yang tertanam di tepi air, dia akan bertumbuh, daunnya hijau, tidak pernah layu, dan akan berbuah-buah di tahun kering, dan seterusnya.
itu indah. Tapi kuncinya itu memang di 1 dan 2. Ya. Kunci kita bahagia menerima firman, ya kita harus menjaga hidup kita. Jangan berada di tengah-tengah orang berdosa, di tengah-tengah orang fasik, di tengah-tengah orang pencomong. Betul ya? Mazmur 1 itu ya? Ya, tetapi orang yang senantiasa merenungkan. Nah ini saling klop dengan Filipi 4. Semua yang benar, semua yang mulia. Nah, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam itu pikirannya positif. Dia akan tetap tersenyum walaupun di tengah badai. Ya, dia tetap akan memberikan kehidupan, memberikan suatu keceriaan, ya sekalipun di tengah tantangan. Wah, dia akan menjadi sosok yang dunia tidak bisa melihat dia kalau dia punya pergumulan, ya. Tapi dia tetap terlihat kuat, luar biasa. Bahkan dia bisa menguatkan orang di dalam pergumulan yang berat. Nah, itulah tanda orang yang berbahagia, dan itulah yang disebut orang terpilih seperti itu. Mentalnya baca, ya, hatinya itu sudah membaca, ya. Haleluya. Jadi ya puji Tuhan, saya percaya pertemuan kita pada saat ini bukan kebetulan juga, ada maksud-maksud Tuhan. Biarlah firman Tuhan, penglihatan lewat karunia-karunia, inilah yang dimaksud membangkitkan iman. Puji Tuhan, terima kasih semua yang sudah hadir, terima kasih yang setia menyaksikan, terima kasih Yopi yang sudah bantu melayani, hamba Tuhan Lucy, terima kasih. Dan Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa pada pertemuan hari Minggu yang kayaknya masih online, ya. Tetap berdoa untuk gereja supaya cepat selesai direnovasi. Puji Tuhan. Salam buat keluarga di rumah, buat yang menyaksikan di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua.